Hujan turun deras membasahi Jakarta sore itu. Seakan langit turut menangis meratapi nasibku yang sebentar lagi akan hancur berkeping-keping. Suara guntur menyahut di kejauhan, tapi tidak sekeras detak jantungku saat melihat Mas Irfan memasukkan kemeja terakhirnya ke dalam koper. Sayang, aku berangkat dulu ya. Doakan proyek di Bali ini lancar. Kalau klien setuju tanda tangan, bonusnya cukup buat kita lunasin cicilan mobil, ucap Mas Irfan sambil mengecup keningku. Aroma parfum maskulin yang biasa ia pakai menguar, aroma yang dulu membuatku merasa aman, namun hari ini entah mengapa terasa asing. Iya mas, hati-hati ya. Kabari aku kalau sudah sampai hotel, jawabku sambil memaksakan senyum. Senyum seorang istri penurut yang selama 5 tahun ini selalu percaya buta pada suaminya. Pintu apartemen tertutup. Suara langkah kakinya menjauh, lalu hilang ditelan suara lift. Hening. Hanya ada aku dan kesunyian apartemen tipe 36 di pinggiran Jakarta ini. Apartemen yang kami beli dengan darah dan keringat. Tempat kami memulai segalanya dari nol. Aku menghela napas panjang, mencoba mengusir rasa gelisah yang tidak beralasan ini. Untuk mengalihkan pikiran, aku memutuskan untuk membereskan ruang kerja Mas Irfan yang berantakan. Tumpukan kertas, brosur properti, dan kabel-kabel berserakan. Mas Irfan memang tipe orang yang rapi di luar, tapi ceroboh di dalam rumah. Saat aku membuka laci meja kerjanya untuk merapikan tumpukan bon, tanganku menyentuh sebuah benda dingin di sudut paling belakang. Sebuah ponsel pintar model lama. Samsung dengan layar retak di ujungnya. Dahulu ini ponsel kerjanya, tapi setauku sudah rusak setahun lalu dan dia bilang sudah mati total. Iseng, aku menekan tombol power. Bass ZT. Ponsel itu bergetar. Layarnya menyala redup, menampilkan logo Buting. Loh, masih hidup? Gumamku heran. Baterainya masih tersisa 15%. Kenapa Mas Irfan menyembunyikan ponsel yang masih menyala di tumpukan sampah kertas? Jantungku mulai berdegup lebih kencang. Firasat istri jarang meleset. Dengan jari gemetar, aku menggeser layar kunci. Tidak ada kata sandi. Mas Irfan selalu meremehkan hal-hal kecil. Atau mungkin dia pikir aku terlalu bodoh untuk memeriksa barang rongsokan ini. Wallpaper ponsel itu masih foto pernikahan kami 5 tahun lalu. Sedikit rasa lega menyelinap di hatiku. Mungkin aku saja yang overthinking, pikirku. Aku hendak mematikan ponsel itu kembali ketika sebuah notifikasi muncul di layar. Notifikasi dari aplikasi marketplace berwarna hijau, Tokopedia. Paket Anda sedang dikirim ke alamat penerima. Apartemen Tamrin Residence, Tower C. Tamrin Residence. Itu apartemen mewah di pusat kota. Siapa yang tinggal di sana? Kami tinggal di Cibubur. Klien. Saudara. Rasa penasaran berubah menjadi ketakutan. Aku membuka aplikasi itu. Akunnya masih login atas nama Irfan pemenang. Aku langsung menuju menu riwayat transaksi. Duniaku berhenti berputar. Mataku menelusuri daftar belanjaan itu, dan setiap barisnya adalah belati yang menikam jantungku. 15 April, tas Gucci Marmont Small Matelasse 28.500.000. 20 April, sepatu Manolo Blahnik Hangisi. Rp18.000. 01 Mei, pemesanan private dinner di Skybar, restoran. 10 Mei, pembayaran DP wedding organizer, Mimpi Indah, Rp50.000. Napasku tercekat, air mata yang sejak tadi kutahan akhirnya tumpah tanpa suara. Ini bukan belanjaan untuk klien, ini bukan belanjaan untuk ibunya di kampung. Dan jelas ini bukan untukku. Tas termahal yang kupunya hanya seharga Rp500.000. Itu pun kubeli saat diskon lebaran tahun lalu. Jariku terus menggulir ke bawah, mencari puncak dari kegilaan ini. Dan aku menemukannya di transaksi terbaru, 2 hari yang lalu. 05 Juni, cincin tunangan berlian, 2 karat Tiffany, CORP Rp150.000. Status, berhasil dibayar. Metode pembayaran. Kartu kredit platinum Bank Mandiri kartu tambahan. Aku menjatuhkan ponsel itu ke meja. Bunyi bra kecil terdengar, tapi telingaku berdenging terlalu keras. Kartu kredit tambahan? Itu kartu yang limitnya menggunakan nama saya sebagai penjamin utama karena gaji Mas Irfan sebagai freelance property tidak memenuhi syarat bank. Aku, Sari, pegawai bank senior yang bodoh,
telah meminjamkan kredibilitasku agar suamiku bisa membelikan berlian untuk wanita lain. Aku terduduk lemas di lantai. Rasa sakitnya bukan seperti ditusuk, tapi seperti dihantam palu godam tepat di ulu hati. Mual, perih, sesak. Bayangan wajah Mas Irfan yang tadi pagi mengecup keningku berkelebat. Tatapan matanya yang teduh, senyumnya yang manis, semuanya palsu. Di balik topeng suami yang bekerja keras demi masa depan, ada monster yang sedang membangun istana di atas pangkasanku. Bali. Desisku lirih di tengah tangis. Dia bukan ke Bali. Aku kembali meraih ponsel itu dengan tangan gemetar penuh amarah. Aku harus tahu siapa wanita itu. Aku membuka aplikasi galeri. Kosong. Pintar juga dia. Aku membuka WhatsApp. Kosong. Sudah dihapus semua. Tapi dia lupa satu hal. Aplikasi ojek online. Aku membuka riwayat perjalanan Grab. Hampir setiap hari, di jam-jam dia bilang sedang meeting dengan klien, dia pergi ke satu alamat yang sama. Apartemen Tamrin Residence. Dan di riwayat pengiriman makanan, GrabFood, ada satu nama penerima yang sering muncul. Melati Anggraini. Melati. Nama yang cantik. Seharum bunga, tapi ternyata beracun. Aku menyeka air mataku dengan kasar. Kesedihan ini tidak boleh melumpuhkanku. Aku Sari. Aku wanita yang merantau ke Jakarta sendirian. Berjuang dari teller magang hingga menjadi manajer cabang. Aku bukan wanita lemah yang hanya bisa menangis di pojok kamar. Malam itu, di tengah hujan Jakarta yang semakin deras, Sari yang lugu telah mati. Digantikan oleh seorang wanita yang memegang ponsel retak sebagai senjata, siap untuk memulai perang. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Keesokan paginya, aku bangun dengan mata bengkak, tapi pikiran yang jernih setajam silet. Aku menelepon kantor, mengajukan cuti sakit selama 3 hari. Aku butuh waktu untuk menyusun rencana. Marah-marah sekarang tidak ada gunanya. Jika aku melabrak Mas Irfan sekarang, dia hanya akan menyangkal, minta maaf, lalu menyembunyikan asetnya. Aku harus bermain cantik. Lebih cantik dari pelakor itu. Langkah pertamaku adalah menghubungi Reza. Dia teman kuliahku dulu yang kini bekerja sebagai investigator swasta detektif partikelir. Aku butuh bantuanmu. Cek latar belakang Melati Anggraini, penghuni Tamrin Residence. Dan tolong cari tahu, apa yang terjadi tanggal 8 Juni nanti. Pintaku to the point di telepon. Sari, suaramu dingin banget. Ada apa? Irfan ulah lagi. Tanya Reza khawatir. Dia tahu sejarah Mas Irfan yang suka tebar pesona, tapi dia tidak menyangka akan sejauh ini. Lakukan saja Za. Aku bayar double, jawabku datar. Sore harinya Reza mengirimkan sebuah tautan profil @melati. Official 2,5 juta pengikut. Aku membuka profil itu. Gadis itu muda, mungkin baru 22 tahun, cantik, berkulit putih bersih, dengan gaya bicara manja yang dibuat-buat. Kontennya berisi makeup tutorial, OOTD barang mewah, dan konten percintaan. Ada satu video yang disematkan paling atas, baru diunggah kemarin. Judulnya, 3 menuju halal with my Prince Charming. Di video itu, Melati sedang fitting baju pengantin. Kebaya putih modern bertabur kristal Swarovski yang berkilauan. Wajahnya berseri-seri. Akhirnya, setelah drama panjang dan sabar nungguin pangeran beresin masa lalunya, kita bakal bersatu selamanya. Love you Mas I. Mas I. Irfan. Beresin masa lalunya, katamu? Jadi di mata mereka, aku hanyalah masa lalu yang harus dibereskan. Sampah yang harus dibuang sebelum mereka bisa hidup bahagia. Darahku mendidih. Tapi aku memaksakan diri untuk tetap tenang. Aku butuh lebih dari sekadar video TikTok. Aku butuh bukti finansial. Sebagai orang bank, aku tahu cara melacak jejak uang. Aku pergi ke kantor pusat bank tempatku bekerja. Dengan akses manajerku, aku mengecek status kredit atas nama kami. Apa yang kutemukan membuat lututku lemas untuk kedua kalinya. Sertifikat apartemen kami di Cibubur, satu-satunya aset yang kami miliki, telah digadaikan ke bank lain 2 bulan lalu senilai 500 juta. Di berkas pengajuan, ada tanda tangan Sari Wulandari. Tanda tangan itu mirip, sangat mirip, tapi aku tahu itu bukan goresan tanganku. Bajingan, umpatku pelan di depan layar komputer. Rekan kerjaku menoleh bingung.
Mas Irfan tidak hanya berselingkuh. Dia memalsukan tanda tanganku, menggadaikan rumah tempat kami bernaung, hanya untuk membiayai pesta pernikahan mewahnya dengan gadis TikTok itu, 500 juta. Angka yang pas untuk menyewa ballroom hotel bintang 5 dan membeli cincin berlian itu. Dia berniat menceraikanku setelah menikah, lalu membiarkanku menanggung utang itu sendirian, dan terusir dari rumahku sendiri. Rencana yang jahat, terstruktur, dan sangat kejam. Ting. Pesan WhatsApp masuk dari Mas Irfan. Yang, aku baru sampai hotel di Bali. Sinyal agak jelek. Jangan lupa makan ya. Love you. Aku menatap layar itu dengan tatapan kosong. Love you, katanya. Betapa mudahnya kata cinta menjadi sampah di mulut seorang pembohong. Aku membalasnya, iya mas, kamu juga jaga kesehatan, semangat kerjanya demi kita. Aku meletakkan ponsel. Air mataku sudah kering. Sekarang yang tersisa hanya dingin. Hari H pernikahan mereka adalah hari Sabtu. Mas Irfan bilang dia baru pulang dari Bali hari Minggu. Artinya, dia akan menikah di Jakarta saat aku mengira dia sedang rapat di Pulau Dewata. Malam sebelum hari Sabtu, Mas Irfan tiba-tiba pulang sebentar ke rumah. Katanya mau mengambil dokumen yang tertinggal sebelum pindah hotel di Bali. Alasan yang bodoh, dia pasti mau mengambil jas pengantinnya yang mungkin dia sembunyikan di mobil. Aku menyambutnya seperti biasa. Aku bahkan memasakkan nasi goreng tek-tek kesukaannya. Wah, baunya enak banget, kata Mas Irfan masuk ke dapur. Dia terlihat gugup, matanya tidak berani menatap mataku lama-lama. Makan dulu mas, kamu kurusan, ujarku lembut sambil menyendokkan nasi ke piringnya. Harus banyak tenaga, siapa tahu besok ada kejutan besar di kerjaanmu. Mas Irfan tersedak sedikit saat minum air. Iya, kejutan. Semoga proyeknya gol. Aku duduk di hadapannya, menopang dagu, menatapnya makan dengan lahap. Mas, panggilku pelan. Dia menyahut dengan mulut penuh nasi. Kamu ingat janji pernikahan kita dulu, bahwa susah senang ditanggung bersama? Mas Irfan berhenti mengunyah, wajahnya pias sejenak. Kok tiba-tiba ngomong gitu? Enggak apa-apa, cuma kangen masa-masa kita makan mie instan bagi 2 waktu awal nikah. Sekarang kamu sudah sukses ya mas, sudah bisa beli barang-barang mahal. Keringat dingin terlihat menetes di pelipisnya. Biasa aja kok yang. Ini juga masih kredit semua. Iya, kredit, gumamku penuh arti. Kredit yang memakai namaku. Selesai makan dia buru-buru pamit lagi. Aku harus balik ke bandara, ngejar flight malam ke Bali lagi. Tadi cuma transit ambil berkas, bohongnya. Aku mengantarnya sampai pintu. Aku memeluknya erat, sangat erat. Selamat bersenang-senang mas, bisikku di telinganya. Nikmati malam terakhirmu sebagai lelaki bebas. Dia mengerutkan kening, bingung. Maksudnya? Maksudnya bebas dari pekerjaan mas. Kan besok weekend, kilahku cepat sambil tersenyum manis. Dia menghela napas lega, mencium pipiku kilat, lalu berlari menuju mobilnya. Aku berdiri di ambang pintu, menatap lampu belakang mobilnya yang menjauh. Di tanganku, aku menggenggam sebuah undangan pernikahan digital yang baru saja berhasil diretas oleh Reza. The Wedding of Irfan, Melati. Sabtu, 08 Juni. Grand Ballroom Hotel Mulia Senayan, pukul 19.00 WIB. Tunggu aku mas, bisikku pada angin malam. Tamu VIP-mu akan datang. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Sabtu malam tiba. Jakarta macet parah di sekitar kawasan Senayan. Tapi itu tidak menyurutkan niatku. Aku duduk di kursi belakang taksi online premium, menatap pantulan diriku di kaca jendela. Malam ini, aku tidak memakai pakaian hitam layaknya orang berkabung. Tidak, itu terlalu klise. Aku memakai kebaya modern berwarna merah darah merah marun yang gelap dan elegan, kain batik tulis motif parang rusak membalut pinggangku. Motif yang melambangkan kekuatan dan pantang menyerah. Rambutku disanggul modern dengan hiasan tusuk konde emas. Wajahku dipoles makeup bold. Lipstik merah menyala menghiasi bibirku. Di leherku tidak ada berlian. Hanya kalung emas sederhana pemberian almarhum ibu. Tapi aura yang kupancarkan malam ini lebih mahal dari berlian manapun. Di pangkuanku,
Ada sebuah clutch besar berisi kado pernikahan spesial, dokumen pemalsuan tanda tangan, bukti transfer ke pelakor, dan salinan utang-utang Mas Irfan yang sudah jatuh tempo. Sudah sampai lobi Hotel Mulia, Bu, kata sopir taksi, menyadarkanku dari lamunan. Terima kasih, Pak. Pintu mobil terbuka. Udara dingin AC hotel menyapaku, bercampur dengan aroma kemewahan bunga lili segar dan parfum mahal. Aku melangkah turun. Sepatu hak tinggi stiletto 7 cm ku mengetuk lantai marmer lobi dengan irama yang tegas. Tak. Orang-orang menoleh. Mungkin karena kebaya merahku yang mencolok di antara tamu-tamu lain yang kebanyakan memakai dress pastel atau batik kokelat. Atau mungkin karena tatapan mataku yang tajam, seperti elang yang sedang mengincar mangsa. Aku berjalan menuju papan petunjuk digital di lobi. Grand Ballroom 1, Wedding of Irfan, Melati. Senyum sinis terukir di bibirku. Aku menuju lift. Di depan Grand Ballroom, suasananya sangat meriah. Karangan bunga berjajar sepanjang koridor. Selamat bahagia, happy wedding, semoga langgeng. Nama-nama pengirimnya rata-rata teman-teman influencer Melati dan beberapa rekan bisnis Mas Irfan yang tidak tahu kalau dia sudah punya istri. Di meja penerima tamu, 2 gadis muda berseragam batik menyapaku dengan ramah namun sedikit bingung karena aku tidak membawa undangan fisik. Selamat malam Ibu, boleh lihat barcode undangannya? Tanya salah satu gadis itu. Aku menatapnya lekat-lekat lalu tersenyum miring. Saya tidak butuh undangan. Maaf Bu, ini private party. Harus ada undangan, tegasnya sopan tapi mencoba menghalangi. Aku mendekatkan wajahku sedikit, menurunkan nada suaraku menjadi rendah namun mengintimidasi. Nama saya Sari, saya adalah investor utama dari pesta ini. Tanpa uang saya, tidak ada dekorasi bunga ini, tidak ada catering, dan tidak ada gedung ini. Kamu yakin mau mengusir orang yang membiayai gaji kalian malam ini? Gadis itu ternganga. Dia bertukar pandang dengan temannya, tampak ketakutan dengan aura dominanku. Sebelum mereka sempat memanggil keamanan, aku sudah melangkah melewati mereka, mendorong pintu raksasa ballroom itu. Blam! Pintu terbuka lebar. Hawa dingin yang lebih menusuk menerpa kulitku. Di dalam sana, ratusan tamu sedang menikmati hidangan prasmanan. Musik orkestra mengalun lembut, memainkan lagu romantis perfect dari Ed Sheeran. Lampu kristal raksasa menggantung megah di langit-langit. Semuanya tampak sempurna. Sempurna dan menjijikan. Dan di sana, di ujung karpet merah, di atas pelaminan yang didekorasi bak istana dongeng penuh bunga mawar putih, duduklah mereka. Mas Irfan tampak gagah dengan setelan jas hitam tuxedo. Melati tampak seperti putri raja dengan gaun pengantin putih berekor panjang. Mahkota kecil berkilauan di kepalanya. Mereka sedang tertawa, melambaikan tangan ke arah kamera yang sedang melakukan live streaming ke akun TikTok Melati. Dunia seakan melambat. Suara musik meredup di telingaku, digantikan oleh suara detak jantungku sendiri yang berpacu dengan adrenalin. Aku mulai melangkah masuk. Awalnya tidak ada yang menyadari. Tapi warna merah di gaunku terlalu kontras dengan tema ruangan yang serba putih dan pastel. Satu persatu kepala mulai menoleh. Bisik-bisik mulai terdengar. Siapa itu? Cantik banget, artis ya? Kok sendirian? Merah banget bajunya. Berani ya? Aku tidak peduli. Mataku terkunci lurus ke depan. Ke arah Mas Irfan. Saat jarakku tinggal 20 meter dari panggung pelaminan, Mas Irfan yang sedang asyik tertawa dengan Melati tiba-tiba menoleh ke arah kerumunan. Mungkin instingnya merasakan bahaya. Mata kami bertemu. Wajahnya yang tadi merah merona karena bahagia, seketika berubah pucat pasi. Seolah darah di tubuhnya disedot habis oleh vampir. Matanya melotot, mulutnya sedikit terbuka tapi tidak ada suara yang keluar. Gelas wine di tangannya miring, hampir tumpah. Dia mengenali kebaya ini. Kebaya yang pernah dia puji dulu saat kami menghadiri pernikahan sepupunya. Dan dia pasti mengenali tatapan ini. Tatapan istri yang sudah tahu segalanya. Melati, yang belum sadar, menyenggol lengan Irfan. Mas senyum dong ke kamera, itu viewersnya udah 10.000 loh. Melati. Kemudian melihat ke arah pandangan Irfan. Dia melihatku. Tapi dasar gadis polos yang sombong. Dia tidak takut. Dia justru tersenyum lebar.
mengira aku adalah fans atau tamu VIP yang datang membawa kado mahal. Dia bahkan melambaikan tangan padaku dengan genit. "Halo kakak cantik, sini naik foto bareng," seru Melati lewat mikrofon yang menempel di pipinya. Suaranya menggema ke seluruh ruangan. "Bodoh, undangan untuk naik ke panggung?" Dengan senang hati, aku mempercepat langkahku. Suara hak sepatuku menghantam lantai panggung kayu terdengar dok, dok, dok seperti palu hakim yang siap menjatuhkan vonis. MC acara, seorang pria bergaya flamboyan, mencoba mencairkan suasana. "Wah, ada tamu spesial sepertinya. Mari kita sambut wanita berbaju merah yang mempesona ini." Tepuk tangan riuh terdengar dari para tamu yang tidak tahu apa-apa. Mereka pikir ini bagian dari gimik acara. Aku menaiki anak tangga terakhir dan berdiri tepat di hadapan mereka. Jarak kami hanya 1 meter. Aroma parfum melati dari tubuh gadis itu bercampur dengan bau keringat dingin yang mulai mengucur dari tubuh Mas Irfan. "Mas, ini siapa?" bisik Melati, senyumnya mulai goyah saat melihat ekspresi horor suaminya. Mas Irfan gemetar. "Sari, kamu, kenapa di sini? Kita bisa bicara di belakang," desisnya dengan suara tercekat. Mencoba meraih tanganku. Aku menepis tangannya kasar. Tanpa permisi, aku mengambil alih mikrofon dari tangan Melati yang masih bingung. Gadis itu terlonjak kaget. Aku berbalik menghadap ke arah ratusan tamu undangan, lalu menatap lurus ke kamera live stream yang sedang menyorot wajahku secara close up. Ribuan orang di dunia maya sedang menonton ini. "Bagus. Selamat malam semuanya," sapaku lewat mikrofon. Suaraku tenang, jernih, dan berwibawa. Musik orkestra berhenti mendadak. Keheningan menyelimuti ruangan. "Maaf, saya datang terlambat dan tidak membawa kado dalam bentuk barang," lanjutku sambil membuka clutch bagku perlahan. "Tapi saya membawa sesuatu yang jauh lebih berharga untuk pasangan berbahagia ini. Sesuatu yang disebut kebenaran." Aku mengeluarkan tumpukan kertas itu. "Mas Irfan," aku menoleh padanya, menatap matanya dalam-dalam. "Kamu bilang ke Bali untuk kerja proyek demi masa depan kita. Ternyata, proyek masa depanmu adalah menghancurkan masa lalumu ya?" Wajah Melati berubah bingung. "Masa depan kita? Maksudnya apa, Mas? Siapa perempuan ini?" Aku tertawa kecil, tawa yang getir. "Oh, dia belum tahu, Mas? Kamu belum cerita?" Aku menyodorkan kertas bukti gadai rumah ke wajah Melati. "Perkenalkan, Dik Melati yang cantik. Saya Sari. Saya adalah istri sah Irfan yang dinikahinya 5 tahun lalu, dan wanita yang tanda tangannya dipalsukan oleh suamimu ini untuk menggadaikan rumah kami demi membayar pesta mewahmu ini." Gas. Suara napas tertahan terdengar serentak dari para tamu. Suasana pesta seketika berubah menjadi arena pengadilan. Kamera live stream masih merekam, dan aku tahu, kolom komentar di sana pasti sudah meledak. Mas Irfan jatuh berlutut, wajahnya hancur. Pesta ini baru saja dimulai, tapi hidupnya baru saja berakhir. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta, Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Keheningan di dalam Grand Ballroom Hotel Mulia terasa begitu bising. Ribuan pasang mata menatap kami. Di sudut mata, aku melihat viewers di layar ponsel Melati yang terpasang di tripod melonjak gila-gilaan dari 10.000 menjadi 50.000 penonton dalam hitungan detik. Komentar-komentar pedas mulai bermunculan di layar dengan kecepatan cahaya, tapi Melati terlalu syok untuk membacanya. Gadis itu, sang pengantin wanita yang malang, menatap kertas bukti gadai di tangannya dengan tangan gemetar. Eyelinernya mulai luntur. "Mas," suara Melati bergetar, separuh bertanya, separuh menuduh. "Apa ini? Kamu bilang, kamu pengusaha properti sukses. Kamu bilang apartemen di Cibubur itu, investasi kecil-kecilanmu yang sudah lunas. Kenapa? Kenapa ada nama Mbak ini? Dan kenapa digadai?" Irfan masih berlutut. Keringat sebesar biji jagung mengalir deras dari pelipisnya, merusak lapisan bedak tipis yang ia pakai. Dia mencoba berdiri, merapikan jas mahalnya yang kini terasa seperti kostum badut. "Sayang, dengerin aku dulu." Irfan mencoba meraih tangan Melati, tapi gadis itu mundur selangkah, jijik. "Ini cuma salah paham, Sari ini cuma masa lalu. Dia delusi.
Dokumen itu palsu. Dia mau hancurin kebahagiaan kita karena dia nggak rela aku sukses. Aku tertawa. Tawa yang renyah dan keras, menggema lewat sound system ribuan watt. Palsu kamu bilang, Mas? Tanyaku sambil melangkah santai mengelilingi mereka berdua, layaknya hiu mengitari mangsa. Kalau dokumen kertas bisa dipalsukan, bagaimana dengan video? Aku mengangkat tangan kanan, memberi kode ke arah ruang operator di balkon atas. Di sana, Reza, sahabat sekaligus detektif sewaanku, sudah mengambil alih sistem kendali multimedia hotel. Dia memberikan jempol dari balik kaca gelap. Klik. Layar LED raksasa berukuran 10 kali 5 meter di belakang pelaminan, yang tadinya menampilkan inisial romantis I, M, berkedip hitam sejenak. Musik romantis berhenti total. Lalu sebuah video mulai berputar. Kualitas gambarnya jernih dan suaranya menggelegar ke seluruh penjuru ruangan. Itu adalah rekaman CCTV dari sebuah coffee shop di Jakarta Selatan, tertanggal 2 minggu yang lalu. Di video itu, terlihat jelas Irfan sedang duduk merokok bersama seorang temannya. Wajahnya terlihat angkuh, kakinya disilangkan dengan santai. Suara Irfan terdengar jelas dari speaker ballroom. Gila lo, Van. Lo beneran mau nikahin bocah TikTok itu? Umurnya beda 10 tahun sama lo. Emang nyambung? Tanya temannya dalam video. Irfan di layar tertawa terbahak-bahak sambil mengepulkan asap rokok. Nyambung apanya, bro? Yang penting itu dompetnya, bukan otaknya. Si Melati itu followernya jutaan, endorse-nya kenceng. Gue lagi kelilit utang judi bola sama cicilan mobil. Gue nikahin dia biar gue bisa pakai duit dia buat nutup lubang gue. Lagian, bini tua gue di rumah terlalu pinter, susah dikibulin duitnya. Mending gue cari yang muda, bego, dan kaya. Terus Sari gimana? Halah, Sari mah gampang. Nanti abis gua nikah sama Melati, gua cerain Sari. Rumah udah gua gadai ini. Duitnya gua pakai buat resepsi biar kelihatan tajir depan Melati. Abis itu gua cabut. Biar Sari yang dikejar, Bang. Video berakhir. Layar kembali gelap. Keheningan di ruangan itu pecah. Bukan dengan tepuk tangan, tapi dengan suara gaspa terkesiap massal yang mengerikan. Di atas panggung, waktu seolah berhenti. Wajah Irfan bukan lagi pucat, tapi abu-abu seperti mayat. Rahasianya, kebusukannya, ketelanjangannya, baru saja dipertontonkan di hadapan ratusan tamu undangan, keluarga besar Melati, dan puluhan ribu netizen. Melati berdiri mematung, tubuhnya gemetar hebat. Ponsel di tripodnya jatuh terguling, tapi kameranya masih menyala, merekam langit-langit ballroom yang menjadi saksi bisu tragedi ini. Bego, desis Melati lirih, matanya yang tadi berbinar bahagia kini menyala penuh amarah. Kamu bilang aku bego? Mel, itu deepfake, itu AI. Zaman sekarang canggih sayang, jangan percaya. Irfan berteriak histeris mencoba menyangkal bukti yang tak terbantahkan. Plak. Suara tamparan itu begitu keras hingga terdengar lewat mic yang masih kupegang. Melati menampar Irfan sekuat tenaga. Begitu keras hingga tubuh Irfan terhuyung ke belakang dan menabrak dekorasi bunga styrofoam hingga rubuh. Dasar laki-laki miskin, penipu, teriak Melati histeris. Air matanya meledak, melunturkan maskara mahalnya menjadi sungai hitam di pipi. Gue nyesel kenal sama lo, gue kira lo Prince Charming, ternyata lo cuma biawak darat. Melati tidak berhenti di situ. Dengan amarah khas anak muda yang meledak-ledak, dia melepas sepatu hak tingginya dan memukulkannya ke kepala Irfan yang sedang melindungi wajah. Balikin duit DP gedung gue, balikin duit catering gue malu. Follower gue nonton semua, raung Melati sambil menjambak rambutnya sendiri yang sudah berantakan. Para tamu mulai mengeluarkan ponsel mereka. Bukan untuk memotret pengantin, tapi merekam keributan itu. Lampu flash berkilatan seperti diskotik. Live streaming di TikTok Melati pasti sudah banjir komentar, mampus dan sinetron real life. Aku berdiri tenang di pinggir panggung, menatap kekacauan itu dengan kepuasan yang dingin. Tugasku menguliti kebohongan Irfan sudah selesai. Sekarang saatnya hukum bekerja. Dari pintu samping ballroom yang terbuka lebar, 4 orang pria berbadan tegap melangkah masuk. Mereka tidak memakai batik tamu, melainkan seragam koklat polisi dengan atribut lengkap. Di belakangnya, 2 orang pria berpakaian preman mungkin dari unit reserse kriminal mengikuti dengan langkah cepat. Reza rupanya bekerja sangat efisien.
Laporanku tentang pemalsuan dokumen perbankan pagi tadi langsung diproses cepat karena ada indikasi pelaku hendak melarikan diri atau setidaknya menghilang setelah pesta. Saudara Irfan Pratama, panggil salah satu petugas polisi dengan suara bariton yang tegas. Irfan, yang sedang meringkuk di lantai menghindari amukan melati, mendongak, matanya membelalak melihat polisi. Insting pengecutnya muncul. Dia mencoba bangkit dan lari ke arah belakang panggung. Tangkap, perintah petugas itu. Dua polisi langsung menyergap Irfan sebelum dia sempat mencapai tirai belakang. Irfan meronta-ronta seperti ayam yang hendak disembelih. Lepasin, saya nggak salah. Ini masalah rumah tangga. Jangan ikut campur, teriak Irfan. Anda kami tahan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen otentik dan penipuan perbankan, sesuai pasal 263 dan 378 KUHP, ucap polisi itu datar sambil mengeluarkan borgol perak yang berkilau di bawah lampu. Sorot. Klik. Suara besi yang mengunci pergelangan tangan Irfan adalah suara paling merdu yang pernah kudengar malam ini. Irfan diseret menuruni panggung. Saat melewati tempatku berdiri, dia berhenti sejenak karena ditahan polisi. Dia menatapku. Tatapannya bukan lagi angkuh, melainkan memelas, penuh keputusasaan yang menyedihkan. Sari, Yang, tolong aku, rintihnya. Air mata dan ingus bercampur di wajahnya yang lebam bekas pukulan sepatu melati. Aku suamimu, Sar. Kita sudah 5 tahun sama-sama, jangan tega gini, cabut laporannya, Sar. Aku janji bakal berubah. Aku janji bakal sujud di kakimu. Aku menatapnya. Mencoba mencari sisa-sisa rasa cinta yang mungkin masih ada, tapi nihil. Yang kulihat hanyalah orang asing, parasit yang sudah terlalu lama menggerogoti hidupku. Aku mendekatkan wajahku sedikit, lalu berbisik pelan, hanya untuk didengar olehnya. Mas, ingat janjimu tadi pagi? Kamu bilang mau pergi dinas demi masa depan kita. Aku tersenyum tipis. Selamat menikmati dinasmu di penjara, itu masa depan yang kamu pilih sendiri. Aku menegakkan tubuh, lalu mengangguk pada Pak Polisi. Bawa dia, Pak. Irfan berteriak memanggil namaku saat dia diseret keluar ballroom, menjadi tontonan gratis ratusan orang. Keluarga Melati tampak pingsan di meja VIP. Melati sendiri terduduk di lantai panggung, menangis histeris dikelilingi teman-temannya yang sibuk membuat instastory tentang kesedihan sahabatnya demi konten. Pesta ini bubar. Makanan mewah di meja prasmanan belum tersentuh. Tapi selera makan semua orang sudah hilang. Aku meletakkan mikrofon di atas kursi pelaminan yang kosong. Tanganku meraih clutch, lalu aku berbalik badan, tanpa menoleh lagi pada Melati yang masih meraung meratapi nasibnya yang viral sebagai pengantin bodoh. Aku melangkah turun dari panggung. Karpet merah yang tadi kulewati dengan penuh ketegangan, kini terasa ringan. Langkahku mantap menuju pintu keluar. Aku meninggalkan reruntuhan rumah tanggaku di belakang, bersama dengan pria yang pernah kucintai. Kisah ini diterjemahkan oleh kanal Kisah Cinta Misteri. Mohon like dan subscribe kanal ini untuk mendukung kami. Terima kasih. Udara malam Jakarta di luar lobi hotel terasa lembab dan hangat, kontras dengan dinginnya AC di dalam ballroom. Bising klakson dan deru knalpot di Jalan Asia Afrika menyambutku seperti musik orkestra kehidupan yang jujur. Aku menolak tawaran Reza untuk diantar pulang. Aku butuh sendiri. Aku butuh berjalan kaki merasakan tanah Jakarta di bawah kakiku. Aku melepas hiasan tusuk konde emas di rambutku. Membiarkan rambut hitamku terurai di tiup angin. Rasanya melegakan. Satu persatu beban di pundakku seolah ikut terlepas. Aku berjalan menyusuri trotoar Senayan yang ramai. Orang-orang berlalu lalang, sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Mereka tidak tahu bahwa wanita berkebaya merah yang berjalan sendirian ini baru saja menghancurkan hidup suaminya dan menjadi janda dalam semalam. Dan anehnya, aku tidak merasa sedih. Aku merasa hidup. Perutku berbunyi nyaring. Baru kusadari. Sejak kemarin aku belum makan dengan benar karena terlalu sibuk menyusun rencana balas dendam. Mataku menangkap sebuah tenda pecel lele di pinggir jalan, tak jauh dari area Gelora Bung Karno. Asap bakaran ayam dan aroma sambal terasi menguar menggoda. Tanpa pikir panjang, aku masuk ke dalam tenda itu. Malam, Neng, sendirian aja.
Rapi amat, abis kondangan, sapa mas-mas penjual dengan logat Jawa yang kental. Aku tersenyum tipis, duduk di bangku plastik yang agak goyah. Iya mas, abis dari pesta, tapi makanannya nggak enak. Banyakan drama daripada rasanya. Penjual itu tertawa. Wah, biasa itu Neng. Mending makan di sini dijamin kenyang hati senang. Mau pesan apa? Ayam bakar 1, nasi uduk sama kol gorengnya. Minumnya es teh manis jumbo. Sambil menunggu pesanan, aku mengeluarkan ponselku. Notifikasi meledak. Reza mengirim pesan. Reza, gila Sar. Lo trending topik di Twitter. Video Irfan diseret polisi viral banget. Polisi bilang bukti lo kuat banget. Dia bakal kena pasal berlapis. Lo nggak apa-apa sendirian. Aku membalas singkat. Aku baik-baik saja. Terima kasih buat semuanya Za. Bayaranmu besok aku transfer setelah klaim asuransi cair. Ya, aku sudah memperhitungkan semuanya. Termasuk fakta bahwa pemalsuan dokumen yang dilakukan Irfan bisa membatalkan perjanjian kredit secara hukum perdata, dan asuransi kredit akan menutupi sebagian kerugian karena adanya unsur penipuan. Aku orang bank. Aku tahu cara menyelamatkan asetku. Irfan mungkin masuk penjara, tapi aku tidak akan membiarkan dia menyeretku ke jurang kemiskinan. Pesanan datang. Nasi uduk hangat dengan taburan bawang goreng, ayam bakar kecap yang hitam legam, dan sambal yang merah menyala. Jauh lebih menggugah selera daripada steak wagyu di dalam hotel tadi. Aku menyuap nasi itu dengan tangan kosong. Rasanya luar biasa, pedas, manis, gurih, rasa kehidupan yang nyata. Saat aku sedang asik makan, mataku tertuju pada jari manis tangan kiriku. Cincin kawin emas putih seberat 3 gram masih melingkar di sana. Cincin yang dibeli Irfan 5 tahun lalu dengan cara mencicil. Cincin yang menjadi simbol janji suci yang kini sudah ternoda. Aku meletakkan tulang ayam di piring. Aku mengelap tanganku dengan tisu. Perlahan, aku menarik cincin itu keluar dari jariku. Ada bekas putih pucat di kulit jari manisku, tanda bahwa cincin itu sudah terlalu lama berada di sana, menghalangi kulitku untuk bernapas dan terkena matahari. Aku menatap cincin itu sejenak di bawah cahaya lampu neon tenda pecel lele yang remang-remang. Tidak ada air mata, tidak ada penyesalan, hanya ada penerimaan. Mbak, minta tambah sambal. Tanya seorang pengamen jalanan yang baru masuk membuyarkan lamunanku. Aku menoleh. Pengamen itu anak kecil, mungkin baru 10 tahun, membawa ukulele butut. Dia menatapku lapar. Dek, panggilku. Bocah itu mendekat ragu-ragu. Ya tante, aku meraih tangan bocah itu, lalu meletakkan cincin emasku di telapak tangannya yang kotor. Ini buat kamu, jual ke toko emas. Uangnya kasih ke ibumu buat beli beras atau bayar sekolah. Jangan buat ngelem atau rokok ya, kataku tegas. Mata bocah itu membelalak hampir keluar. Hah, beneran tante, ini emas asli. Asli. Tapi kenangannya palsu. Sudah, ambil saja. Itu rejeki kamu malam ini. Bocah itu gemetar, lalu mencium tanganku berkali-kali. Makasih tante, makasih banyak. Semoga tante masuk surga. Dia langsung berlari keluar tenda secepat kilat, takut aku berubah pikiran. Aku tersenyum melihatnya pergi. Cincin itu lebih berguna untuk memberi makan satu keluarga daripada melingkar di jari wanita yang dikhianati. Aku kembali menghabiskan sisa es teh manisku. Dinginnya menyegarkan tenggorokan. Jakarta malam ini bising, macet, dan penuh polusi. Tapi bagiku, malam ini adalah malam paling hening dan damai yang pernah kurasakan dalam 5 tahun terakhir. Aku Sari 29 tahun, janda, korban penipuan suami. Tapi malam ini, di warung pecel lele pinggir jalan, aku merdeka. Aku membayar makananku, melebihkan uang kembalian untuk si penjual, lalu melangkah keluar menyongsong taksi yang akan membawaku pulang ke apartemen. Rumah itu mungkin kosong sekarang, tapi setidaknya tidak ada lagi kebohongan yang bersembunyi di balik pintu. Dan besok, aku akan mengganti kunci pintu, mengganti spray, dan memulai hidup baru. Hidup yang hanya milikku seorang. Video kali ini telah selesai. Tekan like jika menurut Anda ini bermanfaat dan subscribe untuk melihat lebih banyak video baru. Sampai jumpa!